Turunan dikit tuh. Ya, gimana Pak Im? Udah dimulai. Turun dikit. Tadi agendanya itu adalah kepastian dari termohon tidak mengajukan bukti lagi dan tidak mengajukan saksi lagi. Oleh karena itu kita menyerahkan bukti yang tertunda yang seharusnya kita serahkan dalam persidangan minggu lalu, baru saya serahkan tadi, yakni video. Video itu untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Yang terpenting di dalam perkara ini, Baim Wong itu mendalilkan adanya sebuah perselingkuhan, adanya seorang wanita yang berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat, dan itu tidak dibantah. Artinya secara diam-diam persoalan tersebut dibenarkan, karena sampai di hari ini tidak ada satupun saksi yang membantah persoalan tersebut. Dan orang yang disebut-sebut tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan ini untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada persoalan perselingkuhan di antara mereka berdua. Itu adalah fakta persidangan yang hari ini adalah sidang yang terakhir. Ya, tidak ada saksi tentang adanya dalil perselingkuhan, adanya dalil seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat seperti itu. Itu adalah hasil terakhir persidangan. Berarti selanjutnya Putusan apa? Sidang selanjutnya tanggal 21, mohon maaf kalau nggak salah, hari Jumat ya, tanggal 21 ada pemeriksaan setempat atau mendatangi tempat Tiger Wong. Dia ingin melihat untuk bertemu dengan kedua anak Baim Wong. Jadi silakan sekitar jam 9 pagi kalau teman-teman wartawan mau hadir, silakan. Majelis Hakim insya Allah akan hadir di sana untuk melihat tempat Baim Wong, rumah yang di Delman dan rumah yang di satunya, seperti itu. Yang mana? Yang tadi udah itu bukti kan? Bukti adanya sebuah pengakuan bahwa seseorang istri telah berbohong dengan suaminya. Di dalam syariat Islam, seorang istri itu tidak boleh melakukan hal-hal apalagi membohongi suaminya. Itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam karena kita adalah orang Islam. Jadi istri keluar rumah pun tanpa izin suami itu tidak dibenarkan. Seorang istri tidak boleh berbohong atau melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya. Itu melanggar syariat Islam. Itu adalah istri yang durhaka. Ya. Kejadiannya Baim yang tahu. Waktu dia mengakui bahwa dia bohong dan sebagainya. April 2000. Dah. Udah aman. Kalau itu saya nggak tahu waktunya, tidak boleh saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan fakta. Ya, jadi gini, gugatan itu menyampaikan adanya sebuah perselingkuhan, menyampaikan adanya dalil seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Sampai detik hari ini, sejak terdaftar gugatan tersebut sejak November seingat saya, mohon maaf kalau salah, itu tidak ada satupun bantahan atau menghadirkan saksi orang yang selama ini disebut-sebut sebagai perselingkuhannya. Tidak dihadirkan untuk menjernihkan, ya, untuk membantah. Di dalam hukum, dengan tidak membantah itu adalah pengakuan secara diam-diam. Berarti perselingkuhan itu terbukti secara sah di persidangan ini. Pak Baim, kan kemarin juga itu ya videonya di Instagram Kapolda viral kalau anak-anak tuh kayak ketakutan gitu kan, terus dia juga nanti mama dimarahin papa. Itu gimana sih Pak Baim? Ya, kayaknya saya setahun ini ya. Ini sekarang Maret ya. Saya April 2024 menahan semua bukti yang ada. Hanya sekali respon waktu itu ya. Dan banyak orang itu salah juga. Akhirnya saya tidak pernah lagi untuk apapun di media.
sebenarnya saya juga bingung ya, apa yang dilakukan Paula itu sebenarnya toh akan dibaca juga sama anak-anak ini. Saya di ADRT, saya membesarkan anak supaya takut sama ibunya. Saya bingung kadang-kadang, dan saya nggak apa-apa deh. Sebenarnya kejadian ini baru ketika Tiano itu terbuka ibu, ada narasi yang keluar tentang ibu, dan dia menanyakan sama saya disitu tidak bisa mengaku. Saya ngerasa harus, bukan yang baru sekarang saya berani untuk ngomong di depan kalian, karena ini menyangkut anak. Kalau menyangkut diri saya sendiri, tapi kalau menyangkut anak, saya akan bilang saya tidak pernah seperti itu, dan saya akan kasih sama kalian. Saya akan kasih kenapa dia memanipulatif semuanya dan bilang, cuma ada satu teman saya bilang sama saya, Im, kenapa Kenzo bisa bilang, nah Papa marah, kok bisa bilang ya, saya ada begini tadi videonya. Setiap dia ke sana, dia selalu video dari dulu sampai sekarang. Dan Tiano sama Kenzo dites sama dia. Tiano kenapa? Enggak, sampai Maret baru begitu lagi. Tiano dua-duanya nggak mau. Saya juga nggak boleh. Saya itu setiap hari selalu mau anak itu ke ibunya. Saya sampai bingung sampai sekarang di pengadilan semuanya tahu apa yang saya lakukan ke anak saya. Nah sekarang saya ketika dia videoin dia menilai Tiano, kok Tiano beda ya sama sekarang. Saya diam aja merasa marah. Tiano, emang Papa marah ya? Kalau misalnya Tiano sama Papa selalu seperti itu. Saya kasih waktu dia. Karena saya ini semua kasih. Semuanya melempar yang melahirkan saya baru kasih bukti juga KDRT. Ini bukti saya tahan. 3 bukti ini. Kenapa? Kalau dia KDRT ini dia keluar, saya akan keluarin. Dan tadi nanya bukti apa ini? Ini 3 bukti yang akan saya keluarin setelah gini. Ternyata benar. Dia ngomong saya KDRT, saya keluarin tadi sana dan di play selama 34 menit. Video itu adalah 1 menit setelah kejadian yang dia bilang itu adalah, saya bilang jedotin pala. Iya, saya bilang saya tidak pernah jedotin pala dia. Demi Allah saya bilang. Saya sempat sumpah Quran sama dia dan taulah sini. Sumpah Quran. Gua dulu ya. Sumpah demi Allah aku nggak pernah main tangan sama kamu. Sumpah demi aku nggak pernah 5 tahun sama kamu, nggak pernah ngapa-ngapain kamu. Untuk main tangan apapun itu, kamu berani ya? Ingat, kamu pakai hijab. Kita juga semua sudah tahu. Kamu pakai hijab ketika masalah ini ada. Berani atau enggak? Yuk. Ingat, kamu kenal Ustaz. Dosanya gimana? Ya kamu. Juni 2024. Sumpah demi Allah, kamu yang sudah kepala aku. Hah? Saya di situ di Juni 2024 bilang sama dia, Paula, ini udah dulu. Kita berdua tahu apa yang terjadi di sana. Kamu menghalalkan semua cara untuk bisa menjatuhkan aku. Mulai sekarang, aku nggak mau ketemu kamu sama saya, nggak mau ketemu kamu sama, nggak mau ketemu sama kamu lagi. Aku nggak mau tidur di atas saya masih tidurin anak waktu itu. Bolak-balik ke kantor. Saya nggak mau, karena kamu cuma begini aja untuk tahu kesalahan saya. Dan ini bukti sudah ke pengadilan, dan tadi saya juga nggak mau ngomong, tapi karena ini sudah berblow up dan besar, dan saya sudah minta izin keluarga saya, boleh nggak saya, boleh Pak? Jadi saya ngomong, saya akan kasih nanti ada videonya, mungkin salah satu saja kita mau kirim ya, biar Pak yang kirim silakan kalau mau salah satu boleh. Saya udah bilang, karena ini menyangkut nama saya juga, dan ada yang pegang itu nanti dikirim ya. Saya juga share aja rame-rame. Saya juga sedihnya ketika pengadilan itu Paula sempat ngomong, ya teman-teman lo aja sekarang gue. Saya bilang, Paula, pengadilan ini aku nggak ngomong, aku masih jaga dengan baik kamu. Itu semua notabene teman aku tinggal telepon, aku kasih semua buktinya. Kok semua jadi kebalik-balik seperti semua itu kebanggaan buat dia. Sampai sekarang saya bingung, ini bukan masalah, udah bukan anak lagi, dia mau menjatuhkan saya dan semua manipulatif ini.
dan semua bukti juga udah ada kok pengadilan. Kenapa harus sampai keluar begini dan nanti anak saya juga ngaca? Saya harus memang harus dengan nafsu. Pak, sampai muncul rasa ketakutan anak itu gimana membatasi Itu yang saya bingung sampai sekarang. Dia loh, kalau ketemu Paula takut banget apa yang dia lihat. Kenapa? Ini sudah ada forensik anak Ada 4. videonya, ada video. Forensik anak itu disumpah sama negara tidak boleh memihak kemana-mana. Dan dia melihat sendiri kondisi anak seperti apa. Dan ini anak psikis mentalnya sudah kena. Dan saya juga nggak tahu, setiap assalamualaikum Paula takut anak saya. Dan semua videonya saya nggak ingin pikir, enggak, saya cuma pengadilan dia. Saya nggak ngada-ngada. Saya juga nggak mau ngomong kayak begini untuk semua nanti lebar lagi, karena anak saya pasti nanti suatu saat dia udah bisa KENZO, udah bisa semuanya baca, bentar lagi dia bisa baca. Tapi saya gimana? Semua kerugian dari saya. Kalau emang dari awal kenapa Paula boleh tapi saya nggak boleh membela diri saya? Tapi Paula boleh terus dan semua didukung. Saya sampai bingung kadang-kadang. Sekalian aja pengadilan terbuka biar kita tahu siapa yang salah siapa yang benar. Karena semuanya nggak adil buat saya. Saya selalu yang kena, saya nggak apa-apa deh. Tapi ketika dia sudah membicarakan cara saya besarin anak itu dengan cara saya itu bilang supaya dia itu marah sama benci, nggak mungkin lah. Nanti ada video setiap hari saya langsung itu sama mama. Ini saya demi Allah, saya anak orang, saya apapun itu saya